يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung buka kitab Riyadhus Shalihin, terakhir bab fadlus shaffil awwali wal amri bi itmamis sufufil awwali wa taswiyatiha wat tarassi fiha. Bab keutamaan barisan pertama dan perintah untuk menyempurnakan barisan pertama dan juga meratakannya dan dirapatkan pada barisan itu. Jadi ini kemarin sebetulnya kita udah baca, sekarang kita tegasin lagi bahwa sudah tidak berlaku lagi. Sekarang kita sholat direnggangin, ngeri-ngerinya sampai nanti sholat kita direnggangin barisannya. Padahal yaitu di luar, entah apakah ada musibah atau tidak ada, yang jelas sekarang kita sudah rapatkan lagi barisan. Bahkan ya beberapa bulan yang lalu pun harus dirapatkan barisan kita di seluruh masjid. Khususnya masjid di Tangerang, masjid kecil, masjid besar, masjid raya, masjid apa, dan umumnya di seluruh masjid di Indonesia. Karena kita melihat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat keras dan begitu sangat menekankan agar supaya barisan dirapatkan dan agar supaya seandainya ada celah harus ditutup. Itu maksud saya, ya sudah, jangan seperti kemarin-kemarin lagi. Karena apa? Karena selain dari itu yang bukan nilai-nilai unsur ibadah atau yang nilai ibadahnya jauh kalah lebih besar dibanding berjamaah, mereka justru sudah mulai tidak jaga jarak lagi. Hajatan, ada orang hajatan jaga jarak? Kondangannya ada? Kagak ada, daripada main rapet-rapetan, berebut kursinya rapet, berebut BLT rapet, apalagi di pasar, di tempat-tempat piknik, di pantai dan lain sebagainya. Itu mereka tidak menjaga jarak. Alhamdulillah mereka sudah aman. Mereka bagaimana yang tempat paling aman, yaitu yang kita kenal namanya masjid dan musola. Justru tempat paling aman, kenapa kita justru jaga jarak? Nah, ini dari sinilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, kita lihat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin radhiyallahu anhu 1092. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi fawalladhi nafsi biyadihi
inni la aras syaitana yadkhulu min khulalis saffi ka'annahal hadafu. Itu dia riwayat dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rusu sufufakum. Kalau mau kita artiin, tempelkan dan rapatkanlah barisan-barisan kalian. Wa qaribu bainaha, dan dekatkan barisan-barisan kalian. Dekatkan, kata Nabi kita. Wahadu bil a'naqi, dan sejajarkan leher-leher kalian. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inni la'ara, sesungguhnya benar aku melihat asyaitona, setan, yadkhulu, masuk, min khulalis saffi, di sela-sela barisan, di barisan yang longgar, di barisan yang renggang, ka'annahal hadafu, dan aku lihat syaitan itu seperti seekor anak kambing. Di sini al-hadafu biha'in muhmalatin wa dzalin mu'jamatin maftuhataini, dengan ha yang tidak bertitik dan dzal yang bertitik, dua-duanya berbaris fathah. Hadafu, thumma fa'in, kemudian ada huruf fa. Apa artinya hadaf? Ghanamun sudun sigharun takunu bil yamani, yaitu seekor kambing berwarna hitam atau anak kambing berwarna hitam yang seringnya adanya di daerah Yaman. Nah, ini berarti membuktikan bahwa Nabi kita menganjurkan agar supaya barisan kita apain? Rapetin dan ratain. Kita rapetin dan ratain. Rusu itu rapat dan tempelkan. Bahkan kita lihat di sini di hadis yang ke-1096. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imama wasuddul khalala. Apa kata Nabi kita? Wasitul imama, jadikan imam ada di tengah. Wasuddul khalala, dan tutup barisan-barisan yang renggang. Tutup barisan yang longgar. Tutup celah. Artinya tutup celah, jangan sampai ada apa namanya? Celah. Nah, berarti kita bahasa Nabi tadi kita bilang rusu, rapatkan ataupun tempelkan, itu enggak harus nempel banget, Kita bilang segini juga nih, ada jarak segini udah dianggap nempel. Sebab kalau misalnya kita akan begini nanti akan merasa kagak nyaman lagi. Itu bahasa Nabi kita, enggak harus mutlak nempel itu nempel. Sebab Nabi juga bilang wahadu bainal manakibi, sejajarkan pundak-pundak kalian. Jadi kalau enggak pundak, kaki. Semana rapatnya? Ya ukuran 1 jari atau 2 jari tangan udah dianggap rapat. Jadi jangan terlalu nempel banget. Ya terserah. Yang jelas apa? Yang penting jangan apa? Renggang. Batas renggangnya semana? Batas renggangnya segini udah dianggap renggang. Kan kita bilang sejadah 2 harus cukup 3 orang. Jangan sejadah 2 orang. Sejadah 2 ya 3 orang. Bukan sejadah 2 orang. Berarti kalau sejadah 2 3 orang. Sejadah 3 4. Sejadah 5 bisa 6 bisa 7. Itu kalau kita bikin sejadah berdiri atau lurus ke depan. Makanya sudah, ya janganlah. Kenapa? Takut kagak dapat fadilah jamaah. Kalau kagak dapat fadilah jamaah, para ulama mengatakan maka dianggap kalau sholat berjamaah tidak mendapatkan fadilah jamaah, sama dengan sholatnya sholat sendiri. Jelas? Rapat atau renggang? Rapatkan barisan. Kan kita bilang, tadi Nabi bilang, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di kekuasaan Allah. Nabi sumpah. Ini pakai huruf taukid, inna. La'aro pakai lam taukid juga, lam pendek. Sesungguhnya benar saya ngelihat ada setan masuk di celah-celah barisan orang yang barisannya longgar. Kayak apa bentuk setannya? Nabi ngelihat dengan mata kepala sendiri. Kayak apa bentuk setannya? Kayak anak kambing berwarna hitam. Yang biasanya kambing ini adanya di daerah Yaman. Nah, berarti kalau anak kambing berwarna hitam, ukuran
Barisan longgar itu gede apa kagak? Lah ya gede. Kalau kita tutup begini, kambing bisa masuk kagak? Kalau begini, lah nyelonong, tidak bisa nyelak dia. Iya, makanya udah, masya Allah, tidak sudah berlaku lagi untuk merenggangkan barisan. Khususnya di kampung kita, umumnya di Tangerang dan lebih umum lagi di seluruh Indonesia. Masya Allah, bilangin DKM-DKM-nya jamaah. Adapun seandainya yang bukan unsur ibadah, yang bukan unsur sholat aja, tidak ada bagian ataupun tidak ada perintah untuk merenggangkan barisan, untuk untuk memisahkan, sekalipun demikian tidak. Tapi kenapa kita dengan taatnya? Mereka kondangan dengan begitu berkerumun, mereka ke tempat-tempat hajatan berkerumun, mereka apalagi mereka ke tempat-tempat rekreasi begitu berkerumun. Kita dengan taatnya lagi sholat kita renggangin barisan. Bukan taat Nabi namanya, taat siapa? Nggak tahu taat sama siapa kita. Masya Allah, kita berarti kita melanggar aturan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita di luar dilihat di luar ada bencana ataupun tidak ada bencana, apalagi zaman sekarang itu. Masya Allah, mudah-mudahan kita dikasih selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah, agar supaya kita kembali mendapatkan pahala 27 derajat, kita pakai benar-benar sunnah Rasul. Atiullah, pertama yang kita kudu taatin Allah. Wa atir Rasul, kedua Rasul. Yang ketiga baru wa ulil amri minkum, baru kepada ulil amri atau pemerintah atau penguasa. Tepat artinya apa? Tetap kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya, baru kepada ulil amri. Kalau ulil amrinya melanggar aturan Allah dan Rasulnya, kita ikutin? Ya jangan, gitu maksud saya. Ya mudah-mudahan sekali lagi sholat kita segala-galanya kemarin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, masya Allah. Nah, kita lanjutkan hadis, bab satu hadis kita baca tentang bab fadlis sunanir ratibati ma'al faraidi wa bayani aqalliha wa akmaliha wa ma bainahuma. Bab keutamaan sholat sunnah ratibah atau sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, dan menjelaskan dikitnya dan sempurnanya rokaat, wama bainahuma, antara keduanya, antara sedikit dan banyak, sedang-sedangnya kita berapa kali sholat sunnat rawatib ataupun sholat sunnah yang mengiringi sholat sunnah fardu. Di sini kita lihat an ummil mu'minina ummi habibata Ramlata binti Abi Sufyana radhiyallahu anha qalat, dari ummil mu'minin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha qalat, berkata Ramlah binti Abi Sufyan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah dari seorang hamba yang muslim, yusalli lillahi ta'ala, dia salat karena Allah ta'ala, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyrata rak'atan tatawu'an ghairal faridati, dia salat berapa kali? 12 rakaat salat sunnah, 12 rakaat salat sunnah, ghairal faridati, selain salat fardu, illa, kecuali, banallahu lahu baitan, Allah akan membuat bangunan buat dia, Allah akan bikinin rumah buat dia, fil jannah, di dalam surga. Atau illa bunyalahu baitun fil jannah, atau kecuali nanti dia akan dibikinin rumah oleh Allah di dalam surga. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Nah, ini udah masuk ke dalam bab sunnah rawatib. Apa artinya sunnah rawatib? Sunnah rawatib itu adalah sunnah yang mengiringi sholat fardu. Apa aja? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu apa? Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Riwayat dari Ummil Mukminin. Apa maksudnya Ummil Mukminin, bapak-bapak, ibu-ibu? Ummil Mukminin itu adalah ibunya orang mukmin. Siapa ibunya orang mukmin? Ibunya orang mukmin adalah istri-istri Nabi. Woi, Bu,
Apa julukan istri Nabi? Apa? Ummul Mukminin. Kalau satu orang Ummul Mukminin, kalau banyak Ummahatul Mukminin. Jadi yang hanya dapat julukan Ummul Mukminin atau ibunya orang beriman itu adalah hanya istri-istri Nabi saja. Aisyah Ummul Mukminin, Khadijah Ummul Mukminin. Siapa? Zainab Ummul Mukminin, Hafsah Ummul Mukminin, Ummu Salamah Ummul Mukminin, Zainab Ummul Mukminin, Ummu Habibah Ummul Mukminin. Nama asli Ummu Habibah adalah Romlah binti Abi Sufyan. Jadi ada istri Nabi namanya Romlah. Ada istri Nabi namanya Romlah binti Abi Sufyan. Nama lain dari Romlah itu adalah Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah dengan Romlah dia juga. Siapa itu? Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Siapa ibunya orang beriman? Istri-istri Nabi. Makanya punya anak nama Romlah jangan malu, namain cucu. Udah namain aja Romlah. Romlah. Lah itu mah kayak nenek-nenek, Istri Nabi, Romlah. Nama zaman now. Ngasih nama anak Romlah takut. Romlah kasih nama anak Romlah. Hafsah, Ummu Salamah, Aisyah, Khadijah, Romlah, Juwairiyah. Itu istri Nabi semua. Begitu aja udah dapat syafaat. Kasih nama anak kita Ayu Ting Ting, boro-boro dapat syafaat. Iya. Kasih anak kita yang kemarin siapa? Nikita apaan tahu lah. Kasih nama dia begitu, boro-boro dapat syafaat. Tapi kalau kita kasih nama anak kita, namanya Romlah, namanya Juwairiyah, namanya Ummu Salamah, biar kata dia itu bukan bagian ibadahnya kurang, tetap dapat syafaat. Syafaatnya dari mana? Saking cintanya sama Nabi, saking cintanya dengan keluarga Nabi. Nah itu udah, jangan pakai belagu salah. Belagu kita harus karena akhirat. Nah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW, riwayat dari Ummu Habibah atau dari Romlah binti Abi Sufyan, tidaklah seorang hamba muslim yang sholat karena Allah Ta'ala 12 rakaat, sholat sunnah bukan sholat fardu, maka orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat itu sembahyang sunnah, Allah bikinin rumah di dalam surga. Kita udah bilang dulu, jangankan rumah di dalam surga, gubuk kita mau. Mau nggak gubuk di surga? Lah di surga, hotel di neraka mau nggak? Hah? Lah ada AC. Tapi di neraka. Ya, mendingan gubuk di surga. Ya udah nggak usah gubuk dah, nggak punya rumah dah. Tapi di surga mau? Masya Allah. Itu saking besarnya pahala orang sholat sunnah 12 rakaat. Nah udah, dulu kita udah bahas di bab fikih. Sholat sunnah ini 12 rakaat. 12 rakaat kita lihat. 12 rakaat yang mana aja? Sekarang saya tanya, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu ada berapa? Sholat sunnah rawatib ada berapa? Pada mangap aja udah. Tapi ngerjain mah ngerjain ya. Ngerjain. Sholat sunnah. Hah? Ya berarti berapa semuanya? Berarti semuanya 22. Semuanya 22 atau bisa jadi 20. Nih sekarang kita lihat. Yang 12 rakaat ini yang mana? Ini muakkad. Yang 12 rakaat ini yang muakkad. Kita hitung aja udah. Ini kalau pengen dibikinin rumah di dalam surga. 2 rakaat qobliyah subuh yang kita kenal dengan sunnah fajar. Jangan salah. Qobliyah subuh dengan sunnah fajar dia juga. Iya. Salat fajar itu salat subuh. Qobliyah subuh itu sunnah fajar. Jadi kalau kita sebutnya salat fajar, salat subuh. Sunnah fajar, qobliyah subuh. Berarti sunnah fajar atau qobliyah subuh kene-kene wae. Iya. Bahasa apa itu kene-kene wae? Hah? Sami mawon. Dia juga 2 rakaat qobliyah subuh. 2. Terus apa lagi? 2 rakaat qobliyah zuhur. Udah berapa tuh? 4. 2 rakaat ba'diyah zuhur. Berapa?
Hah? 6. Kemudian asar berapa rakaat? Nah, ini kalau kita bicara dalam kajian fikih 10 yang muakkad. Nah, kalau emang di sini Nabi kita 12, berarti qobliyah asar dimasukin 2 rakaat. Qobliyah asar 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Udah berapa? 6. Qobliyah asar 2 rakaat udah berapa? 8. Ba'diyah maghrib berapa? 10. Ba'diyah isya 2 berapa? 12. Ini yang muakkad. Ini yang muakkad. Tapi kalau dalam kajian fikih 10. Jumlah semuanya baik yang muakkad ataupun yang tidak muakkad ada 22. Sekarang kita hitung semua. Kalau emang kita bilang ini semuanya disunahkan, namanya rawatib, disunahkan. Qobliyah subuh 2, ini semuanya. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 4, hitung. Ini ingetin, qobliyah zuhur 4, udah berapa? 6. Ba'diyah zuhur 4, berapa? 10. Qobliyah asar 4. Berapa tuh? 14. Qobliyah maghrib berapa? 2, berapa? 16. Ba'diyah maghrib 2. 18. Qobliyah isya 2. 20. Ba'diyah isya 2. 22. Itu semuanya 22 dengan yang muakkad dan ghairu muakkad. Yang muakkad dan ghairu muakkad. Yang mana yang kita kerjain? Semuanya. Nah, kalau dalam posisi mepet, waktu takut ketinggalan ataupun kita pengen ngambil pahala yang banyak karena kita kagak keburu ngerjain yang ghairu muakkad, maka kita kerjain yang 12 ini atau yang 10. Yaitu paling kagak zuhur qobliyah 2, zuhur ba'diyah 2. Yang penting sholat sunnah fajar jangan ditinggalin, qobliyah subuh. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nanti kita akan ketemu babnya. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, yaitu qobliyah subuh. Qobliyah maghrib enggak muakkad, tapi ada sunnahnya. Jangan dibilang kagak ada. Nabi kita selalu bilang liman sya'a, yang mau ngerjain qobliyah maghrib silakan, yang enggak mau ngerjain juga enggak apa-apa. Tapi kalau ba'diyah maghrib itu muakkad. Jangan kagak dikerjain, kerjain. Begitu juga ba'diyah isya. Itulah kalau kita kerjain semua, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bikinin rumah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah bab tentang satu hadis ya, tentang keutamaan salat-salat sunnah rawatib. Pertanyaannya, bagaimana kalau setelah saya salat fardu batal? Apakah masih dianjurkan? Ya masih dianjurkan. Ya kita wudhu aja lagi. Setelah kita wudhu, kita apa? Kita sholat sunnah rawatib, ba'diyah isya atau ba'diyah maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jelas. Ada yang mau ditanya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih. Ya. Pernah malaikat Jibril itu berdoa mohon kepada Allah tentang 3 hal yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. 3 hal itu apa saja, Pak Ustaz? Apa tuh yang bagaimana? Malaikat Jibril iya. pernah berdoa memohon kepada Allah tentang 3 hal, dan itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya 3 Allah. hal itu apa saja, Pak Ustaz? Wallah. Enggak, wallah alam bisawab itu, masya Allah. Ini 3 hal itu yang Nabi yang malaikat Jibril yang ngedoain. Apa Nabi yang ngedoain? Yang berdoa malaikat Jibril. Yang ngedoain? Itu diaminkan oleh Rasulullah. Iya. Yang doa Nabi apa yang doa malaikat Jibril? Nah, ini kalau nggak salah riwayatnya ada. Ketika Nabi melaksanakan sholat Idul Adha di Mina, itu Nabi mendoakan untuk antara lain itu adalah ketika orang-orang yang tidak minta maaf kepada orang yang dia lakukan kesalahan, anak yang tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya pada hari raya. Nah itu
tolong jangan kau masukkan dia ke dalam surga. Diaminin oleh apa? Nabi kita mengaminkan atau malaikat Jibril yang mengaminkan? Malaikat itu Jibril yang mengaminkan, doa Nabi yang ngedoain, atau Jibril yang doa, Nabi yang ngaminin. Nah, itu diantara doa-doa yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Dan juga orang yang tidak menyambung silaturahim, pada hari raya itu tidak menyambung silaturahim, tolong agar supaya diputuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya diaminin juga. Nah, itu pokoknya. Dan juga ada, kalau nggak salah lagi, pemabuk yang pada saat hari itu tidak taubat dari mabuknya, agar supaya dimasukkan dia ke dalam neraka ataupun mendapatkan sisa, diaminin. Nah, itu diantara banyak sebetulnya, bukan 3 hal aja, jadi banyak. Jadi itu yang berkaitan dengan doa, apakah itu doa malaikat Jibril ataupun doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau doa kita diamini oleh malaikat, banyak. Doa kita diamini oleh malaikat banyak. Contohnya apa dah? Kalau kita takziah kepada orang yang tertimpa musibah, makanya kata Nabi, qulu khairan, ucapin yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqul, karena malaikat itu mengamini apa yang kalian baca. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi, ya Allah ampunin dosanya. Nah, itu kan omongan bagus apa jelek? Bagus. Malaikat ngaminin. Ketika kita ada di jenazah, itu diaminin juga oleh malaikat. Masya Allah. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang tua dulu, yang tua. Kata Nabi, kabir. Yang tua dulu. Misalnya saya itu datang udah ketinggalan. Kebetulan tuh kita ada teman. Setelah selesai ini salah, kita kan lanjutkan gitu ya. Lanjutkan. Itu gimana? Apakah kita masing-masing atau kita sama-sama menjadi imam? Iya. Kita sama-sama masbuk. Iya, sama-sama ketinggalan, sama-sama masbuk namanya. Kita berdua apa bertiga? Apa masbuknya 1 rakaat atau masbuknya 2 rakaat? Yang bagus itu, apakah salah satu menjadi imam di antara masbuk itu, kemudian yang lain jadi makmum, atau sendiri-sendiri? Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang bagus sendiri-sendiri. Udah sendiri-sendiri aja. Sebab dari sini kita katakan bahwa di antara syarat imam itu adalah, di antara syarat makmum itu tidak boleh menjadi imam. Di antara syarat makmum itu nggak boleh jadi imam. Udah jadi makmum jadi imam, itu nggak boleh. Dalam posisi sholat yang sama. Artinya dalam proses sholat yang bareng-bareng tadi. Kecuali kalau dia udah bangun. Kemudian setelah dia bangun, ada orang datang. Boleh nggak bermakmum kepada yang masbuk? Boleh. Lah kan tadi kata Nabi, makmum nggak boleh jadi imam. Hah? Udah nggak jadi makmum. Udah nggak jadi makmum dia, karena udah masbuk, udah sendirian. Tapi kalau mereka bertiga semuanya masih makmum semua. Jadi kalau misalnya ada yang berdiri ataupun menjadi imam atau mundur jadi makmum, itu lebih baik dalam pandangan mazhab Syafi'i, mendingan sendiri-sendiri aja. Lebih bagus. Karena tadi dia salamnya imam aja udah dapat pahala jamaah. Salamnya imam udah dapat pahala jamaah. Kalau baru datang mah nggak apa-apa ya? Hah? Kalau baru datang mah nggak apa-apa. Iya, kalau yang baru datang sholatnya belum sholat, baru boleh ngikutin makmum yang masbuk. Misalnya dia datang lah, ono ada makmum yang ketinggalan, ngikut dia, nggak apa-apa. Masbuk juga dia. Yang imam dia ikutin salam, dia sembahyang lagi. Ada lagi ngikut terus aja nggak apa-apa, mentok tembok nggak apa-apa. Amal aja nggak apa-apa. Yang penting si masbuknya itu ataupun orang yang belakangan itu tidak sholat bareng bersama imam yang tadi dia ikutin gitu. Jadi lebih baik apa? Sendiri-sendiri aja. Ya, Uji. Waalaikumsalam. Saya yang ditanyakan masalah umumnya Al-Quran. Saya nih ya. Umpama
ada Al-Quran 5, dibaca 1 itu gimana untuk hukum Islam? Yang 4 itu, yang 4 yang dibaca. Punya Al-Quran 5. Iya. Punya Quran 5 yang dibaca 1. Masya Allah, itulah dia. Nangis nggak tuh yang 4? Punya Quran dia. Nah, bagaimana hukumnya punya Quran 1? Sebetulnya nggak ada masalah. Ini kan Quran kita punya 5, ada yang punya sampai 6, ada yang punya 7 ya. Ada yang punya 10. Nah, kan di situ anggota keluarga kita ada berapa misalnya? Syukur-syukur anggota keluarga kita ada 5, Quran ada 5, kebaca semua. Tapi kalau misal anggota keluarga ada 2, kemudian Qurannya ada 5, berarti 3 Quran yang kita kagak baca. Nah, ini bagaimana hukumnya tidak membaca Quran ini? Ya enggak ada masalah. Yang penting nanti satu saat kita boleh pegang-pegang, kita baca. Tapi ya, lah kan saya mah emang biasanya suka 1. Kenapa? Karena pengen hataman. Kan kita kasih tanda. Otomatis Quran yang dia juga. Kalau kita pakai Quran yang digupet, kita jadi hatam kagak buka lagi. Di mana ya? Di mana ya? Kan begitu. Makanya kita pakai Quran 1. Nah, oleh karena itu bicara tentang Quran, ya kita bilang, kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen ngewakafin Quran, yang cakep itu ngewakafin Quran ke orang, bukan ke masjid yang udah banyak Qurannya. Kita lihat masjid udah banyak Quran, sementara jamaah masjid itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit, kadang-kadang kagak ada. Kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Quran kagak kebagian dibaca. Quran pengen dibaca, udah semuanya udah kebaca. Jadi banyakkan orangnya dibanding Qurannya. Kita kalau ngewakafin Quran ke Masjidil Haram cakep, tapi kalau kita ngewakafin Quran di masjid kita pada mangap Quran. Qurannya pada ketutup semua, bukan pada mangap ya, pada mingkem. Qurannya pada mingkem digupet gitu. Iya, jadi kagak dibaca-baca. Kagak dibaca-baca sama jamaah kita, iya, bener. Paling kita baca Jumat doang. Atau paling kita baca Ramadan doang. Di luar Ramadan udah kagak ada yang baca ngewakaf. Nah, terus mengalir nggak pahalanya? Sepanjang kagak dibaca kagak ngalir. Sepanjang kagak dibaca kagak ngalir. Ketika dibaca dapat pahalanya. Makanya syukur-syukur kalau kita kasih ke orang perorangan, itu dia baca terus mengalir tuh wakaf Qur'annya dari orang yang memberikan wakaf. Udah begitu apalagi orang masuk ke masjid ada Quran digupet berjejer. Dia buka HP baca Yasin di HP. Kasihan yang wakafin Quran. Ada nggak orang baca Yasin di HP? Di masjid? Iya. Ada Quran nggak? Yang cakep baca Quran di HP apa baca Quran di masjid? Baca Quran masjid. Kita baca Quran di HP itu kapan-kapan kalau kita di luar masjid, kita lagi nunggu antrian, kita lagi naik busway, kalau kita lagi naik kereta, baru kita baca Quran di HP. Ini mah di masjid jangan baca Quran di HP, kasihan. Orang yang ngwakafin Quran kasihan. Itu kalau yang Pak ini pada pakar sendiri rusak gitu. Kalau begitu cepat-cepat wakafin ke orang. Caranya wakafin. Nih tetangga saya, lu punya Quran nggak? Ada 1, cuman udah rusak. Nih gua kasih. Tuh, itu cakep juga. Nah, Mas kawin dia kalau bisa ya, mas kawin. Iya mas kawin. Kalau mas kawin Quran kebangetan pelit dah. Romana kagak mau ngeluarin duit. Iya. Iya, cari orang ya udah baca. Ambal misalnya ambal ditaruh dari dipakai gimana itu? Nah iya sama hambal, makanya hambal dipakai itu. Itu bagus. Emang apa? Hambal baru jangan digelar. Kapan digelarnya? Kapan-kapan ada momen penting aja. Apakah ketika ada maulid, apakah ketika ada sholat Idul Fitri, ada Idul Adha, ada taraweh, tetap kepake juga tuh hambal. Belum sempat digelar udah dijual lagi tuh hambal. Yang wakafin babanya. Anak yang jual, babanya meninggal, hambal yang dari baba gua mana? No ada, di sini gua jual, dijual. Longcong tuh anak, kagak dapat pahala wakaf babanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini mengenai saya biasakan sering bawa tas nih kalau kita ya. Tas itu ketika barisan pertama udah penuh, kedua kan pasti otomatis kan saya sikap kedua kan. Nah tas itu posisi saya ditaruh di depan, saya nggak bisa jujur, ditaruh samping jadi renggang, gimana sih? Kalau kita bawaan tas itu. Ya bawa tas yang gede. Nah yang cakep kalau kata saya,
Kita bawa tas atau bawa apa-apa, nih di tengah. Di sini nih. Di sini nih. Iya. Ntar kalau kita sujud kan kagak kena. Kita ruku juga kagak kena, kita berdiri juga kagak kena. Kalau kita taruh sono kan kagak muat misalnya, takut kena pala kita. Kalau kita taruh samping barisan jadi renggang. Berarti kita taruh tengah aja sini. Ya tapi yang paling cakep di mana? Ditaruh di mana? Di penitipan sepatu. Yang paling cakep. Ya itu, ya berarti emang suka begitu kita sini. Padahal yang bagus lagi di depan sebagai apa? Sebagai satir namanya, sutro. Sebagai sutro namanya. Lah isinya duit sama dompet, sama HP. Lah kita lagi begini orang bawa kabur. Ya takut dicolong. Ya berabe. Ya cukup ya. Oh ya. Ini masalah kan ada beberapa orang punya berbeda gitu. Biasanya kita begini ada datar ya. Hampir kepalanya juga sama dengan lututnya. Nah itu bukan. Ya Allah, kan kata Nabi kita begini, ruku yang sempurna adalah ukuran kita, apa namanya nih, pundak kita lurus, seandainya kita taruh gelas isi air kagak tumpah. Itu ruku yang cakep. Kalau ada orang rukunya sampai begini tuh, Ada sampai ke bawah. iya begini tuh, aduh dulu, ini begini nih, ini sampai begini tuh. Ada lagi yang sampai bawah terus. Tuh. Wah itu mau kebangetan itu mah. Ini begini aja salah, nih begini nih. Ini begini nih. Ini ruku begini makruh. Makruh ruku begini. Taruh gelas di sini ada airnya, tumpah nggak? Tumpah. Jadi begini makruh, begini juga makruh. Ini begini nih, kecuali kongkong. Kalau kongkong mah dia paksa begini bisa patah pinggangnya. Jadi Allahu Akbar. Boleh nggak kongkong begini? Lah udzur namanya, termasuk sempurna karena dia sakit. Kalau anak muda ruku begini, Allahu Akbar, sampai Allah. Nah kagak sholat namanya. Nah itu yang cakep tuh begitu tuh. Ini cakep begini. Yang mudah-mudahan. Nah ini nih, kena dengkul nih. Bukan kena betis, kena dengkul. Bukan juga kena paha. Ini Allah begitu sempurna ciptaannya. Ketika Allah menciptakan tangan kita sampai kita dengkul rata. Ini ruku aja rata. Kecuali ada emang 1001 orang yang kadang-kadang tangannya lebih panjang. Kalau dia ruku begini masih jengat palanya. Tahu kan jengat? Kecuali dia begini. Kalau dia udah begini rata. Nah berarti sunnahnya begini dia. Yang penting ini target. Itu ruku. Kalau ada orang ruku sampai begitu makruh. Hah? Iya itu Masya Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan untuk selalu melaksanakan sholat jamaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم